Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Pagi ini kita akan membahas tentang uji analisis varian. Uji analisis varian ini ada dua yang didasarkan kepada datanya berpasangan atau tidak berpasangan. Yang berpasangan kita menggunakan uji Bredman, yang tidak berpasangan kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk perkuliahan kita hari ini kita akan membahas uji Bredman. Analisis varian atau ANAVA tentang pengujian hipotesis komparatif untuk sampel yang berpasangan uji Bredman. Uji ini dikenal juga sebagai uji Bredman atau analisis ANOVA atau ANOVA, analisis of varian dua sisi. Dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Datanya berbentuk ordinal. Berpasangan berbentuk ordinal. Nah, hipotesis yang diajukan itu biasanya diturunkan dari populasi yang sama, itu yang dimasukkan berpasangan. Uji ini digunakan apabila data yang diperoleh berpasangan, skala ukur paling tidak ordinal, paling tidak. Ya. Karena berpasangan maka jumlah kasus setiap sampel harus sama. Jadi setiap sampel itu kasusnya harus sama. Uji ini mendeterminasi atau meramalkan apakah lajur-lajur berbeda dalam bentuk ranking. Pengujian uji ini harus disusun dalam bentuk tabel dua arah, ya, di mana deretan subjek atau pasangan dan lajur menunjukkan beberapa keadaan. Misalnya kita akan meneliti perbedaan kegiatan penyuluhan dari 4 macam metode penyuluhan pada suatu kelompok tani. Nah, dari 4 macam metode ini kita simpulkan K-nya ada 4 kasus komunikan. Tiap anggota N atau sampel itu ada N1, N2, dan N4. Meliputi pasangan variabel yang berhubungan, misalnya umur, tingkat pelajaran, intelijensia, status ekonomi, motivasi, dan masing-masing diambil sampel komunikan secara acak untuk menyuluh dengan metode A, yang lainnya dengan metode B, yang lainnya lagi dengan metode C, dan seterusnya metode D. Kesamaan uji ANAVA ini, ANAVA Bredman ini dengan uji parametrik, ANAVA yang digunakan uji Bredman ini adalah uji statistika non parametrik, tetapi di statistika parametrik itu dari mereka di jurusan agronomi itu biasanya adalah rancangan atau kelompok randomized block design. Nah, cara mengerjakannya atau langkah-langkah penyelesaian data-data untuk menguji data ordinal yang berpasangan itu kita tentukan hipotesis H0 dan H1. H0 itu selalu mengatakan serba sama, peluang A sama dengan peluang B, atau peluang C atau peluang D. Ini karena ada 4 kasus, jadi A, B, C, D. Kalau 3 kasus, ya mungkin A, B, C saja. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian itu selalu mengatakan tidak sama atau lebih besar atau lebih kecil. Tapi kebanyakan dalam penelitian kita itu biasanya lebih besar. Atau mungkin kalau dua arah dia tidak sama dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Peluang A tidak sama dengan peluang B, tidak sama dengan peluang C, dan tidak sama dengan peluang D. Ini untuk 4 kasus. Ini merupakan hipotesis matematik. Tetapi kalau kita nanti setelah menguji, kita akan mengambil kesimpulan dengan kesimpulan penelitian, bukan kesimpulan statistik. Ya. Langkah kedua yaitu tentukan jumlah unit sampel N kecil atau pengulangan kelompok. Kemudian perlakuan kasusnya tadi ada 4, metodenya tadi, kemudian alfa, taraf nyata. Nah, taraf nyata ini konsisten, kita biasanya menggunakan 0,05. Lalu langkah ketiga, kita buat tabel operasionalnya seperti ini. Jadi ada skor kasus A, kasus B, kasus C, kasus D. Nah, ABCD ini kan metode penyuluhan. Nah, NI ini ada berapa jumlah sampel di sini yang kita ambil, ya. Biasanya jumlahnya sama karena Bredman, ya. Jadi RA sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan RD. Ini yang N-nya. Ya. Nah, ini tabel nomor 3. Kemudian langkah keempat, tabel yang langkah ketiga lagi. Ini langkah keempat yaitu buat ranking untuk setiap pengulangan. Rankingnya mudah di sini, Bredman beda dengan uji berikutnya nanti. Rankingnya hanya berdasarkan jumlah kasus, yaitu sampai
1 sampai dengan K. Nah, jadi kalau begitu di sini ada K-nya ada 4, berarti 1 sampai 4. Nah, hitung total ranking dari setiap perlakuan kasus. Nah, ini jadi total rankingnya nanti yang di sini tadi total ranking itu RA, RB, RC, RD ya. Seperti itu total ranking. Nah, kemudian uji dengan rumus ini. Q kuadrat R sama dengan 12 dibagi N sampel kali K tadi kasus. K kali K plus 1 kali sigma atau jumlah RJ kuadrat. Jumlah RJ-nya tadi dikuadratkan dikali di luar ini min 3 kali N K plus 1. Nah, ini N banyaknya kelompok atau pengulangan tadi, berapa N-nya? K kategori atau perlakuan kasus. Tadi metode apa? Ada 4 tadi. Kemudian RJ itu ada jumlah ranking dari setiap kategori. Nah, kita menggunakan tabel N jika K-nya 3 dan N-nya 2 sampai 9. Nah, kalau kita menggunakan K-nya 4, sekarang ini K-nya 4, N-nya berapa? N-nya 2 sampai 3. Itu baru menggunakan tabel N. Tapi kalau kita punya K-nya 4, N-nya ini 10 atau 9 atau 12, itu nggak berlaku. Jadi menggunakan tabel C. Ya, tabel C. Nah, baru kita ambil nanti setelah kita menggunakan tabel, langkah selanjutnya itu kaidah keputusan. Jika Q kuadrat R lebih besar sama dengan Q kuadrat K-1, maka tolak H0 atau terima H1 atau P hitung. Nah, P hitung ini selalu dibandingkan dengan alfa. Jika lebih kecil sama dengan, maka tolak H0 terima H1. Penarikan kesimpulan didasarkan kepada kaidah keputusan. Kaidah keputusan ini langkah 6 tadi, kemudian diinterpretasikan dengan hipotesis yang telah dirumuskan pada langkah ke-1 atau langkah pertama di atas tadi. Nah, ini contoh soal. Dari 4 kelompok tani yang dinilai sama majunya dalam hal produktivitas taninya dan mendapat predikat yang sama, ingin diketahui kondisi pengalaman usaha tani yang diukur melalui lama dan banyak masalah yang dihadapi dalam usaha tani. Dengan maksud, apakah keberhasilan itu ditentukan oleh pengalaman sebagai petani. Nah, hasil observasi pada keempat kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Ini ada kelompok anggrek, kelompok bougainville, kelompok cemara, kelompok mawar. Ini contohnya. Nah, dari ini didapatlah data ini tentunya data yang sudah diolah. Kalau kita penelitian kan kita ada data original yang skor 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, 5. Tapi data 70 ini tidak serta-merta kita dapatkan begitu, tapi kita mengolah data. Sehingga setelah kita formulasikan, kita jumlahkan atau cari ini jumlahnya jadi 70 untuk anggrek, kemudian 85, kemudian 97. Kelompok bougainville 70, 75, 80. Kelompok cemara datanya 65, 65, 87. Kelompok mawar 60, 60, 60. Nah, ini akan kita uji. Benar nggak pengalaman berusaha tani dari ketiga kelompok tani yang dinilai maju ini mempunyai hubungan yang nyata? Nah, ini 70 itu pengalaman ya. Pengalaman mungkin banyaknya masalah yang dihadapi dan dia bisa selesaikan, kemudian mencari solusinya seperti apa. Itu yang skor-skor itulah yang kita gunakan dalam mengerjakan soal ini. Kemudian penyelesaian soal, bagaimana tadi kita tentukan hipotesis. Ini karena ada tiga, jadi peluang A sama dengan peluang B sama dengan peluang C. Itu untuk H0. Selalu mengatakan sama. Jadi tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, sedangkan H1 itu tidak sama dengan, ini tidak sama dengan peluang A, tidak sama dengan peluang B, tidak sama dengan peluang C. Nah, tidak sama dengan ini maksudnya tidak sama dengan, berarti ada hubungan yang nyata gitu ya. Nah, apakah positif atau negatif hubungannya, karena tidak ditentukan. Biasanya kalau dalam penelitian kita tentukan yang lebih besar yang kita gunakan. Jadi tanda lebih besar. Nah, ini simbol matematisnya. Sedangkan simbol penelitiannya, kalimatnya, atau narasinya, itu diduga bahwa pengalaman berusaha tani tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan keberhasilan dan kemajuan kelompok tani. Ini H0 kan? Berarti tidak ada korelasi kan di sini. Sedangkan H1 mengatakan ada korelasi.
diduga bahwa pengalaman peserta tani mempunyai hubungan yang nyata dengan keberhasilan dan kemajuan kelompok tani. Nah, langkah kedua, sebagaimana tadi langkah-langkah dalam menyelesaikan soal-soal ini, apa ini, ya. Nah, langkah kedua yaitu menentukan kasusnya, kemudian jumlah N-nya, kemudian alfa. Lalu langkah yang ketiga, buat tabel. Tabelnya seperti ini. Nah, NI itu merupakan berapa kelompok yang kita ambil. Ada 4 kelompok, anggrek, bougainville, cemara, dan mawar. Skor kasusnya AB. Ya, AB. Jadi jumlah kasusnya berpengalaman atau tidak berpengalaman atau kurang berpengalaman dijumlahkan dari sini. Kemudian dapat nanti ranking. Kita langsung meranking. Rankingnya 1 sampai K. Ini ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini kebenaran urut. Kemudian 1, 2, 3. 70 lebih kecil dari pertama, kemudian yang kedua lebih besarnya nomor 2, lebih besarnya lagi nomor 3. Jadi 1, 2, 3. Ranking begitu. Begitu juga 70, 75, 80, 1, 2, 3. Tetapi 65 dengan 65 itu sama. Nah, ini ada ranking bersama, yaitu 1 tambah 2 dibagi 2, jadi 1,5, 1,5. Yang ini 3. Nah, kalau yang ini 60 semua. Jadi ada ranking yang sama, 60. Ini rankingnya sama, dimiliki oleh 3. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3. Jadi sama dengan 2, 2, 2. Nah, ranking ini dijumlahkan. RA 5,5, RB 7,5, RT 11 jumlah. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2, 11. 2 tambah 2 tambah 1,5 tambah 2, 7,5. 1 tambah 1 tambah 1,5 tambah 2, 5,5. Nah, ini RA, RB, RT. Lalu kita masukkan dengan rumus ini. Nah, rumus ini 12, N-nya tadi berapa? 4, K 3, K-nya 3 tambah 1. Ini RJ-nya nanti berapa jumlahnya? Nah, dijumlahkan semua, RJ-nya berapa, dikuadratkan. Sehingga hasilnya Q kuadrat sama dengan 3,875. Kaidah keputusan menggunakan tabel N karena K-nya 3 dan N-nya 4. 4 tadi yang kelompok mawar, bougainville ya. Kemudian dari tabel ini didapatkan Q kuadrat 3875, itu terletak antara 3,5 dan 4,5. Jadi nggak ada yang harga pas Q kuadrat 3,875. Nah, tabel ini akan menghasilkan nilai P. Nilai P ya, nilai P. Untuk mencari nilai pastinya dilakukan interpolasi. Interpolasinya begini. Nah, ini rumus interpolasi di statistika dasar udah pernah kita jelaskan ya, statistika dasar. Sehingga dari interpolasi ini diperolehlah Y ini. Jadi terletak tinggal 875 terletak di Y ini. Berapa nilainya? Didapatkan 0,898. Nah, artinya didapatkan P sama dengan 0,898. P hitung lebih besar dari alfa. Nah, kalau P hitung lebih besar dari alfa, maka terima H0. Berarti tolak H1. Tapi kalau yang selalu kita harapkan, itu sebenarnya P hitung itu lebih kecil dari alfa. Nah, ini kita dapatkan P hitung 898, 0,898 itu lebih besar dari 0,5. Sehingga kita harus menolak H0. Terima H0 atau tolak H1. Gitu ya. Ini interpolasi sudah kita jelaskan pada statistika dasar. Ya, itu rumusnya kita gunakan sekarang. Nah, kesimpulan bahwa pengalaman berusaha tani tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan keberhasilan dan kemajuan kelompok tani. Nah, kok pengalaman nggak mempunyai hubungan ya? Mengapa? Karena semakin lama orang bertani tidak selalu banyak pengalaman. Sedangkan pengalaman ini diukur dalam lamanya berusaha tani. Nah, kemungkinan ada kesalahan data dan lain sebagainya, sehingga data yang kita dapatkan belum mendukung hipotesis kita. Nah, ini demikian pembahasan kita tentang uji ANAPA Bregman. Nah, ini minggu berikutnya kita akan bicarakan uji ANAPA yang tidak berpasangan dengan data original, itu uji Kruskal-Wallis. Demikian. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan kita bahas lagi di responsi. Sampai di sini perkuliahan kita tentang uji Bregman. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang diskusi cara-cara menyelesaikan persoalan dengan masalah data yang tidak
yang berpasangan ini kita akan bahas dalam responsi lebih lanjut.